Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan bagi kami, buat Bapak Gembala setempat yang sudah mempercayakan kami untuk melayani kami firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Dan juga kami berterima kasih buat wakil gembala atau para majelis yang sudah mempercayakan kami. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu? Amin. Luar biasa dahsyat Tuhan. Ya, lewat pujian yang kita nyanyi awal tadi, semua karena anugerah Tuhan. Ya, kita boleh ada pada pagi yang indah ini semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetaplah berterima kasih kepada Tuhan, karena kasih Tuhan itu sangat baik, sangat ajaib, sangat luar biasa, sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menolong kita sampai saat ini. Sepanjang minggu sudah lewat berjalan, kita boleh merasakan suka duka, kasih penyertaan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Saat ini kita ada di tempat ini, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya akan buka firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Baru. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Injil Markus. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 dan 16. Markus pasal yang ke-16 ayat 15 dan 16. Puji Tuhan, kalau sudah dapat, saya jemput kita berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Dan kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang ke-16, ayat yang ke-15 dan 16. Sudah dapat semua, amin. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita sudah baca kebenaran firman Tuhan, di mana firman Tuhan datang dalam kehidupan kita semua yang ada. Dalam tema saya percaya. Ya, saya percaya bahwa kita ada di tempat ini karena kita percaya kepada Yesus. Ya, kita ada di rumah Tuhan, di Ka'bah Tuhan. Semua karena Tuhan, ya, apalagi ya gereja yang sudah megah, ya gereja yang indah, yang mungkin salah satu-satunya paling ya di Lampung Utara, ya gereja yang paling besar dan megah, ya. Saudara, saya percaya kalau gereja boleh megah, gereja boleh indah, hati kita juga akan indah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita rindu selalu menyenangkan akan hati Tuhan. Ya, Salomo dia membuat bait Allah begitu megah, begitu luar biasa, karena dia mempersembahkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya jemaat yang ada di tempat sini sama, ya, melakukan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, di sini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kita percaya, ya, Yesus sebelum dia terangkat ke sorga, ya, sebelum dia naik ke sorga, dia memberitakan firman ini kepada murid-muridnya, mereka supaya tidak tinggal diam, ya. Ketika Yesus naik ke sorga, mereka tidak tinggal diam, tetapi Yesus mau supaya dalam kehidupan mereka, apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus taruhkan dalam kehidupan mereka, mereka harus lakukan. Ya, di sini firman Tuhan berkata, atau saya baca sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, ya, kepada segala makhluk, ya. Di sini firman Tuhan datang kepada kita semua yang ada, ya. Yesus dia mengajarkan kepada kita semua yang ada. Yesus dia mengajarkan kepada murid-muridnya, tugas mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita yang ada, saya percaya, kita firman Tuhan berkata kita adalah surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya. Jadi kita ini pelaku-pelaku firman Tuhan. Yesus berkata, firman Tuhan berkata di dalam Yakobus, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Nah, kita di akhir zaman ini, kita menjadi pelaku firman Tuhan.
Ya, percaya di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengakui atau yakin bahwa sesuatu itu memang benar atau nyata, ya. Di mana kita percaya Yesus memang pernah ada. Ya. Contoh mungkin, di sana ada gunung meletus dan kita lihat, iya itu benar, ada gunung meletus. Nah, yang dimaksudkan firman Tuhan dalam kehidupan kita percaya. Karena banyak orang di dalam dunia ini, ya, dan banyak orang Kristen, ya, percaya kepada Tuhan setengah-setengah, ya, percaya kepada Tuhan dan percaya kepada yang lain. Dan seperti jemaat yang ada di tempat ini selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhanlah yang kita andalkan dan Tuhanlah yang kita selalu muliakan. Ya, dimanapun kita berada, kita selalu percaya kepada Tuhan. Ya, buktinya saudara boleh ada di tempat ini. Kenapa? Karena percaya kepada Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, mau berbakti kepada Tuhan, mau memuliakan nama Tuhan. Nah, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya, kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Ya, kita akan buka dulu di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Kisah 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, di sini firman Tuhan datang dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Karena Dia adalah juru selamat kita. Ya, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus." Jadi kita yang ada, umat-umat yang percaya kepada Tuhan, biarlah fokus hidup kita, ya, dimanapun kita berada, ya, biarlah kita tetap percaya terus kepada Yesus, ya. Karena banyak orang, ya, di dalam dunia saya katakan ini, orang Kristen percaya tetapi setengah-setengah, ya. Percaya kepada Tuhan setengah-setengah. Kenapa? Masih menduakan Tuhan, ya. Masih menduakan Tuhan, masih percaya yang berbau magic, ya. Di situ, jangan kamu lihat situ, di situ ada sesuatu, ya. Kalau di tempat kami di daerah Manado, saya ingat, ya, ada orang percaya kalau burung ada, kalau mungkin sudah pernah lihat burung, ya, burung nggak tahu burung di situ nih namanya apa, ya, burung coklat, ya, warna coklatnya agak besar, ya. Orang, ya, kalau lihat burung itu lewat di depannya, orang itu berhenti, nggak jadi terus, ya. Walaupun mungkin dia ada keperluan, dia nggak jadi terus, ya. Kenapa? Ada tanda bahaya, ya. Masih percaya kepada hal-hal yang demikian, ya. Dan ada juga ketika ada orang yang bersin atau batuk, ya. Ketika kita ada orang yang bersin atau batuk, ya, orang yang masih percaya demikian, mereka bilang, tunggu dulu, jangan dulu jalan, nanti terjadi sesuatu atau cecak bunyi, sama, ya. Itu orang sudah di dalam Kristus, tetapi masih percaya hal-hal yang demikian. Nah, saya percaya kita semua yang ada, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, biarlah benar-benar kita yakin bahwa Tuhan itu adalah penolong kita, ya, bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita. Oleh sebab itu kita tidak mau berpaling kepada Tuhan, kita tetap arahkan pandangan kita terus tertuju kepada Yesus. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan, ya. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, ya. Yesus dia mengajarkan kepada murid-muridnya supaya memberitakan firman Tuhan. Apa yang Yesus lakukan selama waktu dia ada di dalam dunia ini, itu yang harus mereka kerjakan. Nah, sampai sekarang ini, ya, kita boleh ada karena kita dengar firman Tuhan, ya. Kita ada di tempat ini karena kita selalu menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang kita selalu lakukan di dalam setiap saat, ya. Ini yang kita lakukan dalam setiap kita ibadah kepada Tuhan. Dalam setiap kita beraktivitas, kita tidak pernah melupakan akan Tuhan, ya. Saya mengajarkan kepada jemaat sama dengan hamba Tuhan di tempat ini, ya, selalu mengajarkan kepada jemaat yang ada, ya, kalau kita mau lakukan sesuatu, mau
mau kemana bangun pagi kita harus buat mezbah doa dulu. Kita doa dulu kepada Tuhan, dan kalau kita mau bekerja kita berdoa kepada Tuhan sepanjang hari. Ya, jangan bangun pagi cari kopi langsung cari kerja, ya langsung bekerja. Tetapi doa dulu, baca firman Tuhan. Dan saya percaya jemaat yang ada di tempat ini sama. Ya. Selalu menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena kita harus dekat dengan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kita jarang baca firman Tuhan, ya, tidak pernah datang, ya hanya tahu firman Tuhan tetapi tidak pernah lakukan, kita akan ketinggalan. Ya, kita berada di penghujung hari zaman. Ya. Tanda-tanda zaman ini sementara digenapi dan sementara terjadi. Ya. Kalau kita hanya biasa saja, ya kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita mudah ketinggalan. Mari di dalam kehidupan kita, ya saya percaya jemaat di tempat ini selalu, ya berlomba-lomba selalu. Karena firman Tuhan berkata, ya bertandinglah dalam pertandingan iman, rebutlah hidup yang kekal. Sementara kita berlomba datang kepada Tuhan. Mungkin ada orang ajak ya dalam kehidupan kita, oh hari ini ya hari Minggu ya mari kita ke pantai Tamasya atau ke Bendungan atau ke tempat lain ya. Kan hari ini kan jarang-jarang, apalagi suasana lebaran, jarang-jarang ya. Banyak kali mungkin kita terpengaruh dengan demikian. Tapi mari dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kalau waktunya ibadah, kita datang kepada Tuhan. Ya. Bangsa Israel ketika mereka tinggalkan ibadah, Tuhan marah. Ya. Penghukuman bukan hukuman, oh kamu karena engkau tidak beribadah kepada Tuhan, ya hukuman ya 1 tahun, 2 tahun, tidak. Tapi kalau penghukuman, kalau kita baca di dalam perjanjian lama, hukuman mati. Ketika mereka tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah kita ada di zaman anugerah, zaman kasih kemurahan Tuhan. Marilah di dalam kehidupan kita semua yang ada, kita mau dekat kepada Tuhan. Ya, dekat sungguh-sungguh. Ya, percaya bahwa Tuhan itu ada. Percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan itu selalu ada dan menuntun dalam kehidupan kita semua yang ada. Sebab itu, mari sungguh-sungguh kita datang percaya kepada Tuhan. Jangan jual Yesus. Ya. Kenapa? Banyak orang yang tinggalkan Tuhan. Ya. Karena jabatan mungkin. Ya. Karena jabatan, ya. Tinggalkan Tuhan. Ya. Atau ada janji. Ya. Janji kalau kamu ya tinggalkan Tuhan, dikasih uang 1 miliar, ya 1 M. Ya, tinggalkan Tuhan, mungkin orang mulai berpikir, 1 M mau cari di mana? Ya. Nanti aja, ya mungkin sudah berpikir, nanti saya terima 1 M ini, nanti kalau sudah habis uang itu saya datang lagi kepada Tuhan. Ya. Tuhan tidak mau yang demikian. Biarlah kita percaya kalau Tuhan itu ada. Ya, Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dan Dialah yang menjadi penolong dalam hidup ini. Ya, jangan terpengaruh oleh keadaan yang ada, ya, karena kita ditawarin sesuatu bagi kita, ya. Saya ingat di tempat kami, ya, ada orang coba, ya, karena ibu itu sudah tua, jarang-jarang lagi datang ke ibadah, ya. Saya awal-awal di Dorowati jarang-jarang ke ibadah. Ketika dia ditawarkan kasih sembako, dia tinggalkan Tuhan. Nah, itu sembako, belum 1 M. Ya, tinggalkan, oh dikasih ini, kasih itu, ya pokoknya setiap apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan itu dikasih, ya sehingga ditinggalkan Tuhan. Saya percaya jemaat yang ada selalu mengasihi Tuhan, amin. Apalagi kita boleh memperingati akan kematian daripada Tuhan Yesus, ya kita boleh merasakan bahwa kalau Tuhan Yesus boleh berkorban bagi kita, Dia memberikan nyawanya, Dia rela dicambuk, Dia rela dipukul, Dia rela dipakaikan mahkota duri, dan Dia rela disalibkan. Ya, semua Dia karena mengasihi dalam kehidupan kita untuk menebus dosa-dosa saya. Jadi biarlah kita tetap menghargai bahwa pengorbanan Tuhan di dalam kehidupan kita, pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita terlalu mahal, terlalu ajaib. Jadi biarlah dalam kehidupan kita tetap hargai dan tetap hormati bahwa Tuhan itu
ajaib luar biasa bagi kita semua yang ada. Dia mengasihi dalam kehidupan kita. Kita orang yang berdosa sebenarnya. Kita ini adalah orang-orang hukuman daripada Tuhan. Tetapi dia mau mengangkat kita dari lumpur dosa. Dia mau menyelamatkan dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kehidupan kita, mari tetaplah percaya terus kepada Tuhan. Jangan terpengaruh, ya. Jangan terpengaruh dalam kehidupan kita, ya, untuk melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan terpengaruh. Biarlah dalam kehidupan kita tetap percaya terus, ya. Karena di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10, Ibrani 10 ayat yang ke-35 saya bacakan, demikian firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya. Jangan pernah melepaskan kepercayaan kita, karena besar upah yang menantinya. Ya, kita yang sungguh-sungguh mungkin siang malam kita berdoa kepada Tuhan, datang setia kepada Tuhan, ya, dalam ibadah minggu, mungkin ibadah rumah tangga rayon, ya, ibadah pemuda remaja setia. Mungkin banyak persoalan yang kita temui, ya, banyak masalah yang kita hadapi, tapi mari tetaplah bertahan. Karena firman Tuhan berkata, orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dialah yang akan diselamatkan. Biarlah kita tetap kuat, tetap bertahan terus di dalam Tuhan. Ya, jangan sekali-sekali kita terpengaruh oleh keadaan yang ada. Ya, melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ya, sudah lama kita mengikuti Tuhan, tetapi ketika kita diiming-imingkan sesuatu, kita tinggalkan Tuhan. Ya, jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita. Juga bagi para pemuda dan remaja. Ya, sama. Ya. Jangan karena pacar, ya, jangan mereka yang tarik kita harus tarik mereka. Ya, karena mau menikah, ya tinggalkan Tuhan. Jangan, ya. Dalam kehidupan kita, ya, kalau pemuda remaja yang ada, biarlah kalau boleh cari sesama anak Tuhan. Ya, cari sesama anak Tuhan. Karena kalau saya lihat, ya, banyak anak-anak Tuhan, ya, ketika mereka merantau, mereka tidak dekat dengan Tuhan. Ya, banyak daerah kami, ya, Sorjo, Blorjo, baik di tempat lain, banyak yang tinggalkan Tuhan. Ketika mereka merantau, menikah, tinggalkan Tuhan. Ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan pemuda remaja. Kalau pemuda remaja adalah tulang punggung gereja. Ya. Mereka lah yang tetap akan meneruskan, ya, setiap pekerjaan Tuhan yang ada. Sebab itu pemuda remaja, kalau di dalam firman Tuhan berkata, di dalam 2 Korintus, ya, 2 Korintus pasal yang ke-6, pasal 6 ayat yang ke-14 saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya. Di sini firman Tuhan Paulus yang mengatakan jangan kita merupakan pasangan yang tidak seimbang. Ya, gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Ya. Jadi sebagai pemuda remaja, ya mungkin tawaran-tawaran kekasih-kekasih yang ada, kalau boleh ditarik. Ya, kalau boleh kita injili mereka datang kepada Tuhan karena percaya. Ya, mau percaya kepada Yesus. Ya, karena firman Tuhan berkata, ya hanya Yesus adalah jalan kebenaran. Ya, hanya Yesuslah jalan kebenaran. Tidak ada yang lain. Ya. Nabi-nabi yang lain tidak bisa berkata demikian. Hanya Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi semua yang ada di dalam dunia yang ini, kita yang ada harus melalui Yesus. Apa yang Yesus kerjakan, apa yang Yesus lakukan, itu yang kita ikuti, itu yang kita kerjakan. Jangan kita lawan. Tapi marilah di dalam kehidupan kita percaya bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, ada keselamatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Ada keselamatan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan itu bisa diambil. Ya, keselamatan itu bisa diambil dan dipindahkan kepada yang lain. Ketika kita tidak setia, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, ketika kita tidak lakukan kepada Tuhan, ketika kita tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, keselamatan itu bisa diambil dan dipindahkan kepada yang lain yang mau melakukan firman Tuhan.
Dan saya percaya, baik pemuda remaja kita semua yang ada, kita tidak mau melepaskan kepercayaan kita, karena upah kita besar di surga. Dan di sini, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Ya. Yang kedua, ya di sini, ya selain dari keselamatan ada mujizat, ya kesembuhan. Ya. Saya percaya semua kita banyak kali merasakan kemurahan Tuhan, mujizat daripada Tuhan. Amin. Ya. Apalagi melewati ya 2 tahun yang lalu, ya, COVID. Ya. Saya bersaksi sedikit. Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya, pas COVID itu. Kami mengantar anak kami untuk periksa karena vaskes atau tempat pemeriksaan di Kota Bumi ya. BPJS-nya di Kota Bumi di tempat Dokter Alef ya. Kami di sana. Jadi anak kami yang kecil itu, karena kami punya 3 anak ya. Yang kecil itu sakit dan berobatlah, bawa ke dokter. Setelah bawa ke dokter, pulang di Kota Bumi di Pasar Pagi itu, di terminal itu. Anak kami bilang, Pak, kita beli sate ya. Oh ya, karena dia sakit aja kita beli sate. Nah, kami mampir di situ, ya. Masih di dalam mobil, anak kami sudah bilang begini, harumnya. Saya kaget, harum apa? Saya tanya, harum apa? Satenya, harumnya, karena sudah dekat tempat sate situ. Udah masuk, masih di tempat parkir, saya turun, ya. Saya turun, anak kami bilang harumnya. Saya bilang, kok nggak bau apa-apa, ya, nggak bau apa-apa. Kami turun lah, semua kami turun. Saya sampai situ, saya kaget ya. Saya bilang, kok hidung saya nggak cium apa-apa, ya? Kok nggak terasa apa-apa? Saya keliling kan orang lagi bakar sate, ya, yang lagi kipas-kipas. Saya cari hirup, kok nggak terasa, ya? Saya bilang, oh Tuhan, aduh, saya sudah takut, aduh, apa yang terjadi? Aduh, jangan-jangan saya sudah kena ini. Istri saya juga demikian, sama. Akhirnya saya bilang, oh Tuhan, tolong ya. Sekali lagi saya keliling ya, tempat sate itu saya keliling. Saya cari hirup. Saya berdoa, Tuhan tolong ya. Saya berdoa, Tuhan tolong. Karena pada waktu itu ada beberapa teman-teman kami yang khusus ya ada di Manado ya. Cuma sakit sedikit karena heboh-heboh waktu itu. Setiap banyak yang sakit ya, masuk rumah sakit, pulang tinggal lama. Ya. Itu nggak pulang rumah lagi, langsung ke kuburan. Ya, langsung dikubur. Saya bilang, Tuhan tolong. Kami hamba-Mu melayani Tuhan. Ya. Kami hamba-Mu Tuhan, rindu Tuhan di dalam pelayanan untuk melayani jiwa-jiwa. Dan puji Tuhan saudara, mujizat Tuhan itu ada. Dan saya percaya kita yang ada sama mungkin. Ya, pernah mengalami mujizat Tuhan. Ya, pernah mengalami pertolongan Tuhan. Nah, ketika kita selalu percaya kepada Tuhan, nah ini, ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu ada, bahwa Dia mampu memulihkan, Dia mampu menyembuhkan. Ketika kita mengimani, ya itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, ya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan. Dan kalau kami boleh ada sampai sekarang ini, semua karena anugerah Tuhan. Ya, mujizat Tuhan. Ya, dalam kehidupan kita banyak mujizat yang mungkin saudara pernah alami ya di dalam kehidupan kita. Tapi mari di dalam kehidupan kita, jangan pernah melupakan akan Tuhan. Ya. Ada jemaat kami, ya, jemaat kami ketika dia sakit, saya bukan menjelek-jelekan jemaat, tidak ya. Ya, memang dia jarang datang beribadah kepada Tuhan, jarang beribadah, ya, tapi jarang-jarang. Ketika dia sakit, ya, dia bukan sakit COVID ya, dia sakit pokoknya di bagian dalam ya. Dia sakit dan dokter berkata ini harus dioperasi ya. Tapi dia bilang enggak, ya dia percaya kepada Tuhan. Nah, dia percaya kepada Tuhan dan puji Tuhan. Tuhan itu melakukan mujizat ya. Tuhan melakukan mujizat dan dia meminta Tuhan tolong saya ya. Saya berkata orang ini ya sakit, dia tidak pernah datang ke gereja, nggak menangis, kalau memuji Tuhan hanya biasa saja, ya berdoa hanya biasa saja. Tetapi pada waktu itu, ya dia menangis kepada Tuhan. Tuhan, ya dia tidak pernah angkat tangan memuliakan nama Tuhan, menyembah kepada Tuhan, tapi dia berdoa kepada Tuhan, dia angkat tangan. Setelah itu sudah sembuh, dia melupakan Tuhan. Ya. Datang kepada Tuhan tapi jarang-jarang. Ya.
Saya berkata, Tuhan, tolong ya, jangan sampai orang ini terhilang, tapi biarlah orang ini tetap datang kepada Tuhan. Dia sudah merasakan kasih kemurahan Tuhan, dia boleh merasakan pemulihan daripada Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong dalam kehidupannya. Ya, jangan sampai dalam kehidupan kita sudah banyak mengalami mujizat Tuhan, sudah mengalami pertolongan Tuhan, lalu kita lupa kepada Tuhan. Ya, kita memohon kepada Tuhan, sembuhkan saya, Tuhan pulihkan saya. Ketika Tuhan tolong, ya, setelah itu kita lupa kepada Tuhan. Jangan sampai, tapi mari dalam kehidupan kita tetaplah hidup dekat kepada Tuhan. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan membela, menolong dalam kehidupan kita. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita dengan iman, dengan yakin percaya kepada Tuhan, kita membutuhkan Tuhan, kita perlu kepada Tuhan, kita meminta kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan lakukan mujizatnya di dalam kehidupan kita semua yang ada. Bartimeus ya, yang buta, dia memohon kepada Tuhan, ya. Dia meminta pertolongan kepada Tuhan, ya, supaya matanya dipulihkan. Ya. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan kasih. Ya. Seorang janda, seorang wanita yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ya. Dia berkata, asal ku jumpai Yesus, aku akan sembuh. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ya, kalau Tuhan memberikan contoh dalam kehidupan kita, dalam kebenaran firman Tuhan, ya, mujizat Tuhan itu masih ada, ya. Mujizat Tuhan itu masih berlaku sampai sekarang ini. Ketika kita meminta, yang penting dalam hidup kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, ya. Jangan menduh hati, ya. Karena belum sembuh, ya, pendeta sudah doakan, sudah bawa ke dokter nggak sembuh, sudah bawa ke pendeta nggak sembuh, ya, sudah didoakan sama jemaat, sama majelis nggak sembuh, ya, mulai ambil jalan pintas, ya, dekat. Oh, di sana ada seorang bapak-bapak, ya. Kalau kamu ke sana dikasih air minum, ya, disembur, kamu pasti sembuh, ya. Itu kita sudah menduh hati, ya. Jangan sampai dalam kehidupan kita karena kita merasa Tuhan belum tolong, kita mulai ke tempat lain, ya. Tapi mari tetap percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Yesus? Yang ketiga adalah kita akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Ya. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam Yeremia Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Diberkati dalam kehidupan kita kalau kita tetap berharap, ya. Berharap terus menerus, ya. Bukan kalau kita perlu baru kita mau berharap kepada Tuhan. Kalau kita butuh baru kita mau datang kepada Tuhan. Tidak, setiap saat berharap kepada Tuhan, ya. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, kita harus tetap berharap kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang lain berkata di dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya. Jangan dibalik, kerja dulu mati-matian, baru mau cari Tuhan. Ya. Baru datang kepada. Kalau saya sudah diberkati, saya sudah banyak uang, usaha saya sudah berhasil, saya baru datang kepada Tuhan. Tidak, ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, ya. Karena firman Tuhan berkata kalau kita andalkan Tuhan, kita akan diberkati, ya. Ketika kita mencari Tuhan lebih dahulu, datang kepada Tuhan lebih dahulu. Mungkin saat ini, ya, karena banyak kalau di tempat kami, ya, banyak kali kalau ada rewang, banyak kan rewang yang diutamakan, ya. Kalau hari Minggu, ya, rewang yang diutamakan, ya enak, ya. Yang punya hajatan nggak enak, nanti mereka bilang apa? Saya berkata, pesta itu tidak akan terjadi tanpa ada saudara-saudara. Pasti akan terjadi, ya. Kalau mereka undang, ya. Kalau misalnya hari Minggu datang beribadah dulu kepada Tuhan. Ya. Kalau engkau mau diberkati, datang carilah Tuhan, ya. Beribadah dulu kepada Tuhan dan sesudah itu baru habis ibadah baru pergi. Ya. Banyak kebalikan, ya. Dan banyak itu terjadi, ya. Banyak orang yang mengutamakan acara-acara pesta-pesta dulu.
Ya, meskipun dia hari Minggu dia mengorbankan ibadah kepada Tuhan, ya. Dia tidak datang kepada Tuhan tapi datang ke pesta. Tetapi firman Tuhan berkata, ibadah itu mengandung janji, baik hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kalau kita latih terus beribadah, datang terus kepada Tuhan, tidak terpengaruh. Hari ini ada rewang, tidak terpengaruh oleh mungkin pesta yang ada, tidak terpengaruh. Tapi kita mau andalkan Tuhan, saya percaya kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita pasti akan diberkati. Kenapa? Karena kita mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan berkata dia akan berkati orang yang mengutamakan dia. Orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati. Itu kata firman Tuhan. Dalam kehidupan kita, kalau kita setiap saat tetap berharap terus hanya kepada Tuhan, tetap berharap terus hanya kepada Yesus, Yesus pasti memperhatikan di dalam kehidupan kita. Ya. Seorang janda yang bolak-balik kepada hakim supaya bela haknya, ya, tapi hakim berkata, daripada dia bolak-balik, nanti suatu saat dia akan nyerang aku akan membela. Tuhan berkata, Tuhan juga akan membela. Dia lebih dari seorang raja, ya. Dia akan pasti membela setiap orang yang datang siang malam, berkumpul, memanggil nama Tuhan, berkumpul, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupannya. Tuhan pasti akan menolong dalam kehidupan kita kalau kita siang malam berdoa kepada Tuhan. Saya percaya kita punya kebutuhan, kita banyak keperluan, tapi mari dalam kehidupan kita datanglah kepada Tuhan. Serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan, kami perlu ini. Tuhan, kami butuh ini. Tuhan, kami butuh pemulihan. Kami butuh kesembuhan. Kami diberkati oleh Tuhan. Keluarga kami, suami, istri, anak yang ada. Tuhan, biarlah Engkau memberkati. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita selalu berharap terus, ya, tangan Tuhan tetap akan menolong dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan tetap akan menjamah di dalam kehidupan kita semua yang ada. Yang penting dalam kehidupan kita, percaya selalu kepada Tuhan. Ya. Jangan percaya kepada yang lain, tetapi percaya bahwa Tuhan mampu menolong dalam kehidupan kita semua yang ada. Dan yang keempat di situ, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyediakan tempat bagi kita. Kita buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-14. Saya bacakan Yohanes pasal 14 ayat 1 dan 2. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya. Tuhan, ya, dia naik ke surga. Ya. Dia tidak akan membiarkan kita. Tetapi dia berkata, dia naik ke surga, dia menyediakan tempat bagi kita. Ya. Apabila tempat itu sudah jadi, dia akan menjemput kita. Oleh sebab itu, saudara, percaya terus kepada Tuhan. Datang terus kepada Tuhan. Ya. Bahwa Tuhan itu tetap menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dia naik ke surga, dia menyediakan tempat dalam kehidupan kita. Alangkah bahagianya dalam kehidupan kita ketika Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin bersama-sama dengan Dia, ya, ingin berjumpa dengan Dia, mari tetap percaya kepada Yesus. Bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Bahwa Yesus itu adalah penolong kita. Bahwa Yesus itu adalah pemberkati kita. Bahwa Yesus itu mampu melakukan mujizat. Dan Yesus itu mampu menyelamatkan kita. Yang penting kita hidup ini tetap percaya bahwa Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Apa yang menjadi pergumulan kita saat ini? Apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, Dia mampu melakukannya, ya, baik keselamatan, ya, baik mujizat, ya, Dia akan berikan bagi kita baik kesembuhan, baik tempat, Dia pasti akan sediakan bagi kita. Yang penting dalam kehidupan kita yang masih ada di dalam dunia ini, mari sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan, ya, jangan pilih-pilih tempat. Ya, hari ini kalau ibadah rumah tangga karena dia tidak datang ke tempat saya nggak datang tempat dia. Datang, ya. Dan saya percaya jemaat yang ada tempat ini selalu aktif dalam kegiatan yang ibadah, ya. Dan biarlah jemaat yang ada tempat ini tetap memotivasikan kepada jemaat-jemaat yang lain tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Ya. Jadi yang kalau saya lihat
Kalau dulu Pak Semi ya ibadah penginjilan atau Natal banyak jemaat yang ikut ya. Saya berkata saya rindu juga ada jemaat-jemaat yang kalau ada Natal ya kemana hamba Tuhan pergi ada jemaat-jemaat yang ikut ya, memberitakan firman Tuhan, mengabarkan firman Tuhan, dan itu yang menjadi keinginan kami ya di dalam Tuhan. Dan biarlah hidup ini, mari di dalam kehidupan kita saya percaya Tuhan ada, Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan kita kalau kita ini selalu hidup terus menerus mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya percaya dalam kehidupan kita, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan membela, Tuhan pasti akan memulihkan, menyembuhkan dalam kehidupan kita, Tuhan pasti mengadakan mujizat dalam kehidupan kita dan menyelamatkan hidup saya dan saudara. Dia menyediakan tempat kalau dalam kehidupan kita ini tetap ada terus di dalam jalannya Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti membela dalam kehidupan kita semua yang ada. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang singkat. Kita akan berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, biarlah apa yang menjadi pergumulan kita saat ini, kita mau percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang akan menyertai dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Yang penting mari andalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata,